Dari Studio Eki di Jakarta, inilah Borobudur Writers and Culture Festival ke-10 dengan tema Estetika Nusantara. Selamat pagi, Bapak Profesor Timbul dan Bapak Dr. Andes Haryanto yang kami hormati. Selamat pagi. Ya, selamat pagi para mitra kebajikan semuanya di seluruh dunia ya, tidak hanya di Nusantara karena ini adalah international conference. Jadi ini merupakan suatu event global yang harus kita syukuri bersama. Terima kasih Bapak-Bapak yang terhormat berkenan hadir di acara ini. Perkenalkan, saya Handaka Wijananda. Saya dulu lulusan UGM juga, tapi di bidang farmasi. Saya apoteker gitu, Pak. Jadi agak aneh ya, apoteker kok mempelajari mengenai relief Borobudur begitu. Tapi saya rasa keilmuan itu tidak mengenal disiplin pendidikan akademik tertentu ya, siapa saja bisa. Ya, kebetulan saya sendiri sudah meriset relief Candi Borobudur selama 7 tahun terakhir ini, dan berhasil membuat sekitar 34 buku mengenai relief, cerita relief tepatnya. Saya tidak mempelajari khusus mengenai sejarah Borobudur atau arkeologinya, itu bukan kebidangan saya, tetapi saya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang dibalik cita-cita relief tersebut. Kebetulan background saya seorang pandita agama Buddha dan penerjemah kitab suci Tripitaka dari bahasa India kuno, bahasa Pali begitu, itu saudaranya bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ya semoga apa yang kita bagikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi mohon izin Pak Timbul dan Pak Haryanto, saya akan mempresentasikan dulu beberapa uraian mengenai relief yang berhasil saya susun gitu. Saya akan share screen. Apakah bisa dilihat dengan jelas? Oke ya. Baik, itu yang kami hormatin. Yang paling tidak penting ini profil saya skip saja. Oke, jadi Maha Candi saya bilangnya kan, Candi Great, Candi Agung, Candi Besar Borobudur itu menurut kami adalah mahkota wisata Nusantara. Kenapa mahkota? Saya juluki mahkota karena bentuknya itu seperti mahkota. Kalau dari samping ya, seperti siger kalau di Bandar Lampung. Dan yang paling membuat istimewa dari candi kita ini adalah reliefnya. Itu banyak sekali, ada 267 relief ya. Jadi ini tidak ada bangunan lain di seluruh dunia yang sebanyak ini reliefnya. Ya, kalau yang lebih besar, lebih tinggi mungkin ada gitu ya, tetapi yang reliefnya sebanyak ini nggak ada, cuma di Borobudur. Nah, kemudian mengenai relief sendiri, ini data-data teknisnya terbuat dari batu vulkano, andesit ya. Kemudian dibikin total sekitar 92 tahun ya, jadi hampir 1 abad. Ya, gaya seninya dekoratif oleh para tim perupa Mataram Syailendra. Kemudian referensinya ada 5 kitab susastra dari kitab suci Tripitaka ya. Dari 2.672 panel relief itu ada 1.460 yang sifatnya naratif. Yang sisanya dekoratif. Naratif itu maksudnya ada ceritanya. Kalau dekoratif hanya untuk ornamen, untuk hiasan begitu, untuk filler gitu. Kalau kita potong melintang, jadi Borobudur itu bisa lebih jelas kelihatan bahwa reliefnya itu ada di 5 lantai. Dari lantai 0 yang Maha Karmawi Bangga itu tertutup ya. Kita sebut saja lantai 0. Kemudian lantai 1, 2, 3, 4 ya, ada 5 lantai. Ya, 5 lantai di atasnya itu ya isinya adalah stupa yang medium dan stupa yang induk yang besar gitu. Jadi total ada 5 lantai itu, jumlah reliefnya 1460 ya, terdiri dari kitab apa saja, ada 5 kitab tadi ya. Yang paling bawah itu Karmawi Bangga, yang di atasnya lagi itu adalah relief Awadana, kemudian atasnya lagi sebelahnya lagi itu Jataka ya, ada banyak di bagian balkon atau langkan begitu. Kemudian di atasnya lagi ada masih lantai 1 ada Lalita Wistara, itu di deret atas tapi masih lantai 1. Kemudian ada juga yang paling banyak itu Gandawiyuha.
Ya, itu paling banyak 460. Saya akan perdetail nanti gitu. Jadi ini kalau penampang dari atas, dari bird eye view, kalau kita masuk selalu dari timur gitu ya, karena tradisi timur itu, timur artinya adalah purwa atau purba gitu jadi ya. Bahkan jadi kata purba artinya duluan. Jadi kardinal utama kalau di timur itu bukan utara, itu gayanya Columbus mungkin gitu ya. Tapi kalau yang di timur itu tradisinya dari di timur ya dari timur gitu maksudnya, budaya timur, India, Indonesia itu kardinal utamanya timur. Jadi kita kalau masuk Borobudur hendaknya selalu dari timur dulu, kemudian berputarnya itu padakina atau pradaksina. Artinya itu daksina itu artinya itu kanan. Jadi pradaksina itu menuju ke kanan gitu, atau mengitar ke kanan. Kenapa? Itu kalau di budaya Buddhis itu sebelah kanan, lengan kanan, sisi tubuh sebelah kanan itu adalah sisi yang lebih terhormat. Jadi kita menempatkan objek yang kita puja, orang yang kita hormati selalu di sebelah kanan kita. Jadi stupa induk itu selalu ada di sebelah kanan kita. Jadi kita kalau masuk dari timur kita belok ke kiri dulu, kemudian memutar ke arah sebelah kanan, jadi arah jarum jam, gampangnya begitu. Baru naik lagi, putar lagi arah jarum jam, dan seterusnya sampai ke puncak gitu. Nah ini banyak orang yang sering keliru kan, jalan Borobudur itu masuk di gangway-nya itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, jadi overlap, bentrok dan macam-macam ya. Nah ini sedang kita populerkan, sebaiknya selalu arah putarannya pradaksina. Oke, jadi dari atas ini kelihatan bahwa Borobudur adalah sebuah mandala, atau mandala itu artinya adalah circle atau lingkaran, berupa lambang semesta, lambang kefanaan. Nah, ciri-ciri mandala itu adalah bujur sangkar, ada 4 pintunya, 4 penjuru utama itu, kemudian pusatnya ada lingkaran. Oke, jadi materi presentasi saya ini saya ambil dari buku yang kami susun dengan biku dari Inggris, namanya Biku Ananda Joti. Nah, beliau itu kita sponsori untuk membuat riset mengenai foto-foto dan caption atau keterangan dari relief-relief tersebut. Ini sudah terkumpul, terbit dalam 5 buku, dari Gandhavyuha sampai Karma Vibhanga, ada semua. Kalau nanti ada rekan-rekan yang menginginkan buku ini, bisa menghubungi Ehipasiko Foundation di nomor di bawah itu ya, 085 888 5033 88. Buku ini kalau dijual itu bisa 2 juta lebih. Tapi kalau Anda minta ke Ehipasiko, Anda cukup donasi sukarela saja, karena kami yayasan jadi non profit, Anda bisa donasi sukarela. Kalau tidak ada dana ya minta saja, kami kasih gratis selama stok masih tersedia. Ini sudah saya bagikan ke para pegiat wisata, tour guide di seluruh sekitar Candi Borobudur dan juga para pekerja seni di sana gitu. Dan kalau untuk rekan-rekan sekalian, kalau mau tinggal minta saja ke Yayasan Ehipasiko ya, silakan. Oke, jadi ini kan rangkuman dari buku tersebut, ini hasil riset kami. Jadi dari relief Karma Vibhanga yang paling bawah itu 99% berhasil kami identifikasi. Lalita Vistara 100%. Jataka, nah Jataka ini susah. Kalau di Jataka itu kan di balkon yang di lantai, di deret atas dan deret bawah. Kalau deret atas itu 99% teridentifikasi, terkenali. Kalau yang di bawah itu rusak semuanya, kami tidak bisa baca. Jadi cuma 1%, ironis ya. Oke, kemudian di Awadana itu di lantai 1, 58% kami kenali, yang di lantai 2-nya karena banyak yang rontok, erosi, longsor gitu ya, 16% saja. Kemudian Gandhavyuha, nah ini lebih mudah. Gandhavyuha itu agak atas ya, di level 2, 3, 4, itu total ya hampir 100% berhasil kami kenali. Ya total reliefnya kami berhasil mengenali 81%. Kalau digabung dengan dekoratifnya jadi 100%, dari average 90% relief Borobudur berhasil kita kenali. Ya, ini sangat menggembirakan sekali penemuan ini. Nggak buta lagi kita itu, nggak ngarang-ngarang lagi ini relief apa mengenai apa gitu. Nah dari riset kami berhasil memudahkan untuk mencari apa saja. Termasuk hari ini kita mau mengenai alat-alat musik dan seni pentas di Candi Borobudur ya gitu ya, gampang sekali, tinggal saya lihatin mana yang ada alat musiknya, mana yang ada kegiatan pentas seninya gitu. Nah tinggal kita bahas sama-sama. Nah kemarin waktu di seminar yang lain saya diminta mengidentifikasi ini ada makhluk-makhluk apa aja di
relief Borobudur. Nah, ini saya bikin senarainya, ada makhluk neraka, tentu ada manusia, hewan ya. Dan kemudian spesies yang lain juga, spesies dewa, Brahma, Buddha, Bodhisattva, Mara, Yaksa. Mara tuh kayak dewa jahat begitu, kayak iblis gitu, tapi sebenarnya dewa gitu. Kemudian ada Yaksa, Yaksa tuh kayak jin gitu ya. Gandharwa tuh bukan genderuwo. Nah, bukan beda ya. Genderuwo itu lebih ke arah Yaksa. Gandharwa itu adalah heavenly musician. Jadi ini pemusik surgawi gitu ya. Wah, senangnya tuh main musik. Keren gitu ya, menghibur dewa-dewa ya. Selain mereka ciri khasnya adalah bajunya tuh putih-putih, rapi, bersih, pentasnya gitu ya. Ada juga spesies naga. Naga ini dewa naga maksudnya ya, bisa bentuk seperti ular begitu. Atau juga Garuda. Makara itu seperti kayak yang di pertalangan, perpipaan itu, ujungnya ada kepalanya itu ada makara atau kayak buaya, tapi ada campuran berbagai macam hewan, kayak ada buaya campur raja wali, campur singa begitu. Ada kinara, kinari, ya ini peri burung ya, separuh burung, separuh manusia. Ini favoritnya Manohara ya, Manohara itu sesosok kinari gitu, putri kinari, dan yang paling banyak apsara atau bidadari. Nah ini kira-kira begitu mengenai ikon yang makhluk-makhluk. Ada sih ternyata, jadi saya lihat ada komodo juga, ada juga terenggiling di Borobudur ya. Wah, kan juga itu para bodhisattva atau makhluk-makhluk yang mengejar atau ingin mencapai kesucian, namanya bodhisattva gitu, mengajar hewan juga pada zaman dahulu gitu ya. Oke, kemudian ada, saya pisahkan lagi Aves, burung-burungnya apa, unggasnya apa gitu ya. Kemudian, nah ini yang tahun lalu kita juga bikin conference mengenai ini, flora ada di Candi Borobudur. Ternyata banyak sekali. Yang paling ciri khas tentu saja adalah kalpataru, ya, kalpataru atau pohon pengabul keinginan. Fulfilling tree. Ada 31 kalpataru di Borobudur. Nah kok tahu? Kan saya hitungin satu-satu, Bapak ya. Satu. Mungkin salah ngitung, tapi kurang lebih 31 gitu. Kemudian ada pohon bodhi, ya ciri khasnya Buddha Gautama mencapai kecerahan di bawah pohon bodhi. Kemudian ada juga pohon banyan. Nah, banyan itu pohon ara gitu, kayak beringin, tapi beringin India gitu. Ada juga lotus atau teratai, ya, pohon asoka, lontar, jati, padi, macam-macam ya di situ. Kan ada juga apa itu yang banyak itu siwalan. Nah, siwalan itu pohon lontar, kan umum di tradisi Buddhis. Kenapa begitu familiar dengan siwalan? Karena siwalan itu digunakan juga daunnya untuk menulis kitab suci Tripitaka pada waktu pertama kali, kan belum ada kertas, nulisnya pakai daun lontar siwalan gitu. Nah, itu kira-kira ya, ini jenis-jenis floranya tahun lalu sudah. Kemudian ini apa nih? Nah, perahu misalnya, kita mau riset tentang ada berapa perahu kapal di relief Borobudur. Ini kita hitung ada 1, 2, 3, 9 ya. 9. Yang satu itu yang dari relief Awadana, lantai 1, panel 86, itu perjalanan Raja Rudayana sudah dijadikan ekspedisi juga ke Afrika waktu itu ya, di zaman Presiden Megawati, kemudian dijadikan perangko gitu ya untuk mengenang event tersebut. Ya, ini ada perahu yang didesain, kemudian replikanya ada di, ini bukan replika, malah perahunya dibuat betulan ukuran besar gitu, ada di Museum Karmawibangga di Candi Borobudur gitu ya. Nah ini bisa untuk riset macam-macam gitu ya, atau bikin pagelaran mengenai perahu gitu, bisa merujuk jenis-jenis perahunya di sini. Kemudian misalnya ini ya, mengenai polemik itu catra ya, itu bisa juga merujuk ke sini di Candi Borobudur. Reliefnya itu kayak apa sebenarnya catra atau payung di Candi Borobudur ya, kita nggak pernah tahu, belum tahu gitu ya, tapi kalau mau merekayasa bisa juga dari relief-relief seperti ini jadikan rujukan, mungkin salah satu approach pendekatan seperti itu ya. Oke, kemudian ini sedikit informasi umum mengenai mudra. Nah, mudra ini penting dalam mungkin kayak pentas seni gitu ya, show gitu, karena Buddha sendiri tangannya tuh selalu menunjukkan mudra. Dulu saya pernah bikin seminar kecil juga dengan Mas Didi ini Towok gitu. Nah, dia tanya kalau nari tangannya gimana Handaka gitu. Ya, kalau beliau lebih tahu sebetulnya. Cuma kalau mau refer ke mudra Buddha, nah di Borobudur ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mudra ya, dari arah batu timur ya. Semua timur itu pratima atau citra Buddhanya itu selalu menyentuh bumi Sparsa, mewakili Buddha Aksobhya. Kemudian kalau ke selatan ya, Pradaksina sana itu mewakili Buddha Ratnasambhava, itu selalu wara tangannya. Wara itu blessing atau giving. Kemudian ke barat selalu Buddha Amitabha, itu dhyana. Dhyana itu jana artinya juga semedi gitu ya.
Kemudian yang ke arah terakhir yaitu utara itu abaya tak gentar. Nah ini kan bisa jadi beliau tuh menari waktu itu ya. Mau gini, tapi ada artinya. Nggak ngawur-ngawuran, ngarang-ngarang gitu ya. Kalau mau dikonek ke Borobudur. Kemudian di bagian sentralnya itu ada Dharma Cakra, yaitu roda Dharma. Artinya memutar roda Dharma itu artinya adalah mengajar, membabarkan Dharma, ajaran. Ya, itu mewakili Buddha sentral atau Buddha Vairocana dari 5 Buddha Dhyani Buddha namanya atau Panca Tathagata itu diwakili dengan 5 jenis 5 tapi mudranya yang di Buddha Vairocana ini ada 2, yang di Stupa Induk itu ada lagi mudranya adalah mudra yang paling tengah itu. Ini lucu, biasanya kan semua kalau Vairocana itu selalu Dhamma Cakra. Ini uniknya itu yang tengahnya itu lagi Buddha sentuh bumi lagi. Nah, ini belum ada penjelasannya kenapa seperti itu. Padahal itu Buddha Vairocana, bukan Buddha Aksobhya seharusnya itu. Oke, ya Bapak Ibu, kemudian nah ini kalau mau jelas ya tadi yang saya jelaskan tadi ya, sama ini bentuk zoom in-nya seperti itu. Oke, kemudian apalagi yang bisa saya sharing sini? Ya, ini dia sekarang masuk ke yang intinya, ini yang berhasil saya bikin tabulasi sebagai senarainya apa saja yang berkaitan dengan alat musik kuno di relief Borobudur ya. Oke, ini dia. Nah, ini adalah seni pentas. Apa yang berhasil saya baca dari relief itu ada tari paling banyak ya, tari-tarian. Kemudian ada juga wrestling atau gulat. Nah, gulat itu ternyata di India, di zaman Pangeran Siddhartha, di riwayat hidupnya beliau itu udah ada tulis sendiri jagoan gulat gitu ya. Atau sekarang di Mongolia, di Bhutan gitu ya, negara-negara Buddhis itu juga pada melestarikan budaya gulat ini gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin ada pencak silat, di India itu ada gulat begitu ya, gulat tradisional gitu. Nah di Borobudur ternyata ada gitu gambar relief gulat itu ya. Kemudian jemparingan atau panahan. Ya, kalau di Jawa ternyata masih ada sama sekarang yang masih bermain jemparingan begitu. Kemudian sayembara tentu suatu bentuk pentas juga ya, woro-woro sayembara gitu ya, ditabuh-tabuh, kemudian pakai gong atau kentongan begitu, kemudian bikin sayembara, ketangkasan atau untuk memperebutkan putri raja begitu ya. Kemudian arak-arakan. Nah, arakan ini bentuk pentas seni yang sampai sekarang masih banyak di India, terutama di Sri Lanka. Sri Lanka itu setiap tahun ada festival arakan dan gajah. Ya, selalu ada gajahnya. Gajah itu dikeramatkan di sana, gitu. Seperti di Keraton Solo, Keraton Jogja, mungkin itu ada arak-arakan, gitu ya. Nah, itu di negara-negara Buddhis masih ada tradisi tersebut. Dan di relief Borobudur juga eksis, gitu ya. Kemudian penting juga yang pentas-pentas itu tadi kan yang di dunia, di planet bumi, ada juga yang di surga, yang dilakukan oleh para Gandharwa tadi, musisi surgawi, dan juga para apsara, bidadari, dan juga kinara-kinari yang menari-nari biasa di relief itu di bagian atas-atasnya yang terbang-terbang itu. Ya, oke. Kemudian, ya, oke. Ini adalah alat-alat musik yang saya hitungin, saya bikin senarainya, yang paling banyak itu siter gitu. Ini alat musik yang biru itu siter dan celempung, alat musik petik gitu jadinya ya. Nah itu seperti itu, paling banyak ini gitu ya. Kemudian ada juga kendang ya, ini tabuh, alat musik tabuh, ketipung ya. Kemudian simbal itu apa kayak kencengan begitu ya. Itu. Kemudian kentongan juga cukup banyak ya, very simple ya. Kemudian gamelan, ternyata ada gamelan ya. Wah keren ya, tapi nggak banyak. Yang saya gamelan tuh paling cuma 1 atau 2 gitu aja. Yang betul-betul kayak gamelan bentuknya gitu. Ya, mungkin di assemble seperti sekarang sebuah orkestra begitu ya. Tapi satu-satu begitu. Kemudian yang alat musik tiupnya adalah seruling, trompet dan tahuri. Ya, kalau tahuri itu sampai sekarang masih dipakai di Tibet, di Nepal itu kayak keong gitu ya, keong yang ditiup gitu. Nah, keluar suaranya begitu untuk manggil, untuk alat musik juga gitu. Nah, ini jenis-jenis alat musik yang ada di relief. Kalau Bapak Ibu bisa melihat sendiri, mungkin belum ada di daftar ini, bisa ditambahkan untuk memperkaya kasarna kita. Ya, nah ini bisa juga kan, misalnya ini dipentaskan, pernah ada 1-2 tahun lalu, ada sekelompok teman-teman kita juga melakukan pentas seni menggunakan alat-alat musik ini, ya, nggak ada yang lain, nggak pakai
yang modern-modern organ, piano apa nggak ada gitu ya, tapi pakai yang begini-begini gitu ya. Jadi ini etnik sekali. Saya rasa ini bisa suatu ide yang bagus sekali untuk dilestarikan. Nah ini sekilas-kilas saja nih, ada beberapa relief yang saya highlight begitu. Yang kotak kuning itu yang saya tunjukkan di sini. Ini semua ada di buku kami, 5 buku itu. Ini saya tinggal screenshot aja, kemudian saya tandai begini. Ini dari relief Karma Wibangga. Nah, ini ada orang bermain seperti itu ya, kendang begitu ya. Kemudian ini ada seperti trompet begitu. Ini saya nggak tahu nih alat trompet itu kalau di Jawa kuno tuh seperti ini ya. Ini masih Karma Wibangga. Unik loh. Saya cari referensinya belum ketemu. Mungkin Bapak Profesor, Pak Dr. Andes bisa lebih mengenali ini apa sih alat musiknya sebetulnya gitu ya. Kemudian juga, nah ini keramaian yang lain gitu ya. Nah kadang acara musiknya ini hanya untuk meramaikan adegan yang di sebelah utamanya, yang sebelah kanannya itu yang utama. Misalnya ini mengenai orang yang tidak mengurus orang bijaksana atau suciwan itu, tidak menghormati suciwan itu bisa lahir lagi di keluarga yang rendah atau di alam yang menderita. Nah ini kemudian mereka bermain musik gitu ya. Nah di zaman dulu itu di India tuh kadang-kadang bermain musik itu dianggap profesi yang kayak agak bawah begitu, tidak terlalu bergengsi gitu ya, seperti itu. Kalau di kitab suci disebutkan seperti itu. Tapi tidak berarti ya semua musisi jadi rendah itu ya tidak gitu ya. Jadi itu mungkin kayak pekerja rakyat gitu saja. Beda kan sama bangsawan, sama misalnya Brahmana begitu. Sistem kasta waktu itu ya. Kemudian ini ada lagi ya, main kentongan ya, masih di Karma Wibangga. Nah, ini cukup bagus reliefnya juga. Tapi sayang relief-relief di Karma Wibangga ini tidak bisa kita lihat lagi Bapak Ibu karena sudah diuruk karena ada kegentingan longsor, harus diuruk cepat-cepat. Kemudian dulu pernah dibuka, kemudian difoto oleh Bapak Akasyan Cepa, itu fotografer dari Keraton Jogja gitu ya. Kemudian setelah difoto, diuruk lagi gitu ya. Nah, disisakan sedikit 4,5 panel di sebelah tenggara di lantai 0 itu. Tapi yang kita paparkan di sini itu berdasarkan foto dari Kasyan Cepa semua. Untung sempat difoto, jadi kita bisa pelajari ada budaya apa di Jawa kuno. Nah, ini kita fokus lagi di alat musik ya. Nah ini di tengah pohon kalpataru ini, kebanyakan ada sepasang makhluk. Inilah Kinara dan Kinari versi Borobudur. Ya kalau di versi Thailand beda lagi, di versi Myanmar beda lagi, ya Nepal beda lagi. Tapi intinya ini adalah sepasang peri burung. Yang cowok disebut Kinara, yang perempuan disebut Kinari. Sebetulnya aslinya Kinari itu tidak ada Kinara dan Kinara. Kalau perempuan A-nya panjang, Kinara gitu. Tapi kayak putra, putri. Nah di bahasa India kuno putri itu kan tidak ada, cuma bahasa Indonesia adanya putra. Ya, kalau putri ngomongnya beda lagi, bukan putra, tapi ngomongnya Dita gitu, ya. Tapi untuk memudahkan atau mengalami pergeseran vocabulary-nya bagaimana, sehingga di Indonesia jadi Kinara dan Kinari, gitu ya. Di Thailand juga disebut Kinari. Ada kalau di Myanmar disebutnya Kenya dan Kenyi, begitu. Tapi sebetulnya di bahasa India kunonya Kinara dan Kinara, gitu. Nah ini mereka sukanya main suling, tidak pernah bawa yang lain-lain, nanti suling aja bawanya ya. Oke, ini ada lagi, ini alat musiknya cukup, wow, dahsyat gitu ya. Ini nanti semacam alat musik petik gitu ya. Oke, ini ada lagi, semacam sitar itu juga, masih Karma Wibangga, ini juga. Nah, ini lebih complicated ya, semacam trompet begitu ya. Kemudian, nah ini bagus sekali reliefnya, saya nggak bisa kita lihat tadi ya, masih bagus, 3D-nya itu masih kelihatan ya. Kemudian, nah ini juga bagus sekali. Main sitar. Nah sekarang kita pindah di Lalita Wistara. Ini mengenai riwayat hidup Buddha Gautama. Ya di lantai 1 dinding dalam ya, dinding besar utama itu yang di deret atas itu kan double decker. Ada deret atas, deret bawah. Sebelah balkonnya juga di lantai 1 double decker. Deret 1, deret atas, deret bawah. Nah Lalita Wistara itu di deret atas ya begitu. Ya kalau Anda mau jalan-jalan Borobudur sama saya tunjukin semua ya. Kebetulan saya sudah 6 tahun uplok-uplok sini jadi rada hafal gitu. Ya. Nah, ini ketika di adegan pertama, di panel pertama sudah ada. Kenapa nih? Wah, apa itu bodhisatwa kita, Siddhartha Gautama gitu ya. Itu akan lahir ke dunia gitu ya. Nah, itu mereka di surga itu surga Tusita namanya ya, alam ke-7. Kalau manusia itu alam ke-5, ini 2 level di atas kita itu siap. Ini alam ke-9 dari 4 level di atas kita, Tusita ya, siap turun ke
bumi gitu untuk lahir masuk ke kandungan Ratu Mahamaya Dewi. Nah, diiringi oleh musik-musiknya. Kemudian sayembara, ya ini adegan sayembara. Tidak ada alat musik di sini, tapi sayembara untuk mencari jodoh buat Pangeran Siddhartha yang di kitab Lalita Wistara ini disebutnya bukan Siddhartha, tapi Sarwa Arta Siddha. Artinya sama, semua pengharapan itu terpenuhi, all wish fulfill, Sarwa Arta Siddha. Nah, kemudian Sarwa Arta Siddha itu panahan, ya ini panahan. Kemudian juga ini adegan Mara atau putri-putri dewa jahat itu menggoda Buddha gitu ya. Tari-tarian juga, tapi tari-tari ya. Ini makhluk gaib jahat gitu ya. Kemudian ini kehidupan istana Pangeran Siddhartha dengan Putri Bimba Dewi atau Yasodhara ya, istri beliau, kemudian dihibur oleh penari-penari dan pemusik di kerajaan. Ini juga ya. Ini sudah pindah musiknya di Awadana. Tadi Lalita Wistara, ini Awadana ya. Oh sorry, ini bukan Pangeran Siddhartha. Ini adalah ayahnya, mertuanya, ayahnya Kinari Manohara. Nah, Manohara itu kan putri, kemudian dinikahkan dengan pangeran di bumi manusia, namanya Sudana. Ini adalah paslehnya dari Siddhartha Gautama dan Yasodhara tadi itu. Ya, nah dulu pernah menjadi peri burung. Nah, kemudian sebelum itu menikah itu ada kelaminan gitu. Ya, kemudian ini juga masih di Awadana. Ada lagi, ini bagus sekali, bisa kita lihat di Awadana juga. Nomor reliefnya saya tulis di situ. Nah, ini panel 44 ya. Kemudian apalagi ini sudut ini ada juga di Awadana masih. Ini ada lagi para penari perempuan ya. Oke, ini membawa alat tabuh juga. Nah, ini penari perempuan. Ini saya tidak tahu cerita apa karena ini agak terputus ya. Tapi reliefnya bagus sekali. Kemudian ini juga semacam orkestra begitu. Di bawah ada orang-orang yang meniup, ada yang menabuh, ada yang pakai gembreng, ada yang menyanyi dan menari ya. Kapten ini di Jataka. Oke, kemudian nah ini gulat ya. Wrestling ya. Seru nih ya. Tapi ini bukan berkelahi ya, tapi ini memang sama adegan untuk wrestling kontes gitu. Ini kemudian ya, ini penari bagus sekali juga. Kalau kita lihat di sini gaya nari itu seperti relief-relief di Angkor Wat di Kamboja ya. Kamboja Angkor Wat itu ada sandi seperti Borobudur lebih tinggi ya. Nah, tapi itu dari Hindu backgroundnya. Gayanya sama, gayanya seperti ini. Mirip, ketika saya beberapa kali ke sana, saya bandingkan mirip sekali. Kemudian ini alat, ini saya kurang tahu sebetulnya, mungkin bapak-bapak nanti yang lebih mahir mengenali, ini apa sebetulnya, kok semacam kayak, apa ya, masa ini pianika atau apa gitu, saya nggak tahu nih apa. Atau ditiup, mungkin ada alat tiupnya gitu. Ini juga bagus sekali, ya, gayanya seperti di Angkor Wat juga ya. Ada lagi, masih Jataka. Kemudian ini gadis penari juga, kadang terlalu rusak begini ya, kita tidak bisa identifikasi, tapi untung bagian sini masih bisa kita lihat. Nah, ini arak-arakan. Arak-arakan ini juga rusak parah ya, tapi ya untung tadi, arakan ada gajahnya, ada tamburnya, ada orang yang joget-joget pakai gembreng begitu, ya masih kelihatan di sini. Kemudian ini ada lagi ya, arakan lagi gitu ya. Ini belalai gajahnya masih kelihatan, ada juga apa pakai loncengnya tuh di lehernya gajah. Ini adegan penari, Jataka juga ya sama Jataka cukup banyak, di gajah juga ada. Nah, gajah itu juga kadang untuk show gitu ya, elephant show gitu. Tapi bukan untuk dinaikin oleh orang-orang begitu berbayar begitu, bukan seperti zaman sekarang itu maaf saya itu ada agak eksploitasi hewan ya. Oh, itu gajah disucikan, dikeramatkan begitu. Jadi dihias, dihormatin gitu, orang pada anjali gitu ya. Kalau menyembah begini ya, anjali gitu, tradisi Buddhis gitu ya. Kalau sekarang kan dinaikin, bayar gitu ya. Nah, ini kasihan gajahnya gitu. Ya. Oke, ini gamelan. Nah, cukup jelas di sini ada gamelan, ada orang nari-nari, Jataka di panel 89 ini ya. Ada lagi masih Jataka. Ya, ini yang Gandavyuha. Gandavyuha nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan ya ini sudah alam-alam surgawi. Jadi para musisi, para apsara, bidadari, para Gandharwa gitu ya. Ini sama juga ya. Dewi, Dewa, Gandharwa gitu. Ini juga sama ya, Gandavyuha.
Ini Maitreya, mulai Bodhisattva Maitreya. Ini ada penarinya juga bagus gitu ya. Ini Putri Dewa, terus kemudian, nah ini alat musik juga ketik gitu, sama seruling. Ini juga masih kelihatan lumayan, tapi sudah rusak. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu, jadi beberapa panel. Ini Pratima Kinara-Kinari favorit saya gitu, yang saya bikin. Kemudian bulan lalu saya persembahkan ke Hotel Manohara, karena ini adegan Kinara dan Kinari sepasang ya, yang in the future mereka menjadi Pangeran Siddhartha Gautama dan Putri Yasodhara, ya, untuk mengenang mendiang istri saya yang meninggal tahun lalu karena cancer. Nah, saya buatkan seperti ini untuk mengenang ya. Jadi tiap orang punya memori masing-masing. Saya risetnya bersama istri saya, jadi saya untuk mengenang beliau saya buatin pratima atau rupang seperti itu. Nah, kemudian ini logo Ehipasiko sendiri itu ternyata ada referensinya di Candi Borobudur juga. Ya, ini foundation yang saya dirikan di Myanmar 20 tahun yang lalu. Saya tidak tahu, ternyata ada juga mirip sekali gitu ya. Otak-atik Gatok jadi ya seperti ini. Oke, baiklah. Sekian presentasi singkat dari saya. Mungkin Bapak Ibu atau Bapak-Bapak di sini para narasumber bisa membahas bersama-sama, Profesor Ibu dan juga Pak Dr. Andes Haryanto. Monggo kalau mau memaparkan narasi masing-masing. Kita mulai dulu mungkin dari Profesor. Selamat siang, Pak Profesor. Ya, Selamat silakan. Prof, pagi ya. Para peserta seminar Borobudur Writer dan Culture Festival tahun 2021. Nah, pada kali ini saya mendapat giliran untuk membaca relief musik atau relief gamelan yang ada di Candi Borobudur. Nah, sebelumnya kita bicarakan bahwa musik atau gamelan itu merupakan suatu hasil budaya yang kebudayaan itu sendiri di seluruh dunia itu ada 7 unsur, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. Nah, disinilah kesenian menjadi jelas ini berada sebagai salah satu unsur kebudayaan yang dilihat dari berbagai bangsa maupun dari berbagai zaman. Ya. Terus. Ya, di dalam salah satu tulisan dari sarjana Belanda, Dr. J.L. Brandes, pada tahun 1889, dikatakan bahwa ada 10 butir unsur budaya asli Indonesia. Ya, jadi 10 unsur butir budaya ini dikatakan sebagai berasal atau asli Indonesia, yaitu pertama wayang, kedua gamelan, C tembang, D itu batik, E teknologi logam, F sistem mata uang, G itu pelayaran, H itu astronomi, I irigasi, C sistem birokrasi. Nah, di sini yang unsur kedua yaitu gamelan itu ternyata berdasarkan penelitian Brandes tadi merupakan hasil karya budaya bangsa Indonesia pada zaman dulu. Itu sudah ada keberadaan sebelum budaya Indonesia itu mendapat pengaruh budaya India. Ya. Nah, di dalam kesenian di India
karena istilahnya kita ketahui di sini dari bahasa Sanskrit, alat bunyi-bunyian atau alat musik itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu awana, awanada, wadya. Kelompok ini terdiri dari bunyi yang dihasilkan oleh getaran selaput kulit. Nah, kalau ini di Indonesia ini seperti kendang itu. Kemudian kedua, kelompok gana wadya, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh getaran alat musik itu sendiri. Atau kalau di Jawa ini termasuk saron, demung, dan sebagainya. Kalau di dalam istilah di India, kelompok ketiga itu susira wadya, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh getaran udara karena ditiup, seperti trompet, suling, dan sebagainya. Adapun kelompok tata wadya ini bunyi yang dihasilkan oleh getaran dawai yang dipetik gitu. Nah, itu pengelompokan alat-alat musik di India, dan ini nanti juga sama dengan pengelompokan yang lain, istilahnya saja yang berbeda, ya, yaitu misalnya awanada wadya itu kita membranofon, itu gana wadya kita ideofon, sedangkan susira wadya itu aerofon, dan tata wadya itu kordofon. Demikianlah klasifikasi itu juga sama, ya. Terus, nah, yang perlu kita jelaskan bahwa perkembangan alat bunyi-bunyian itu mula pertama merupakan ekspresi jiwa, dan itu berasal dari bagian tubuh manusia. Nah, dari tubuh manusia itu sendiri, misalnya berteriak, tepuk tangan, hentakan kaki. Nah, ini dulu pada masa-masa prasejarah sebelum ada tulisan, ini sudah menjadi suatu media untuk menghasilkan bunyi-bunyian yang merupakan ekspresi jiwa manusia itu sendiri. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya, manusia mulai menggunakan benda-benda alam, yaitu benda-benda alam yang berasal dari sekitar lingkungan, dan alat-alat keperluan sehari-hari sebagai sumber bunyi. Misalnya batu, ya, seperti hanya kita ketahui di gua ada stalaktit, stalagmit, kemudian dipukul menghasilkan bunyi atau tetabuhan, seperti kita lihat di Pacitan misalnya. Nah, kemudian karena perkembangan atau kemajuan teknologi dan juga perkembangan dari falsafah hidup manusia, menyebabkan instrumen bunyi-bunyian itu, instrumen musik juga mengalami perkembangan, ya, yang dibuktikan oleh penemuan alat bunyi-bunyian dari bahan tulang, dari gerabah, dari logam. Nah, ini merupakan artefak alat-alat musik, alat-alat bunyi-bunyian pada zaman yang sebelum Borobudur sudah ada. Nah, sejalan dengan perkembangan budaya, ya, karena budaya Nusantara, budaya Indonesia, di Jawa khususnya, pada zaman klasik di Indonesia, zaman klasik itu zaman ketika ada pengaruh budaya India itu, kita menemukan alat bunyi-bunyian masa lalu bukan saja berbentuk benda atau bukan saja berbentuk artefak,
Akan tetapi juga dinyatakan dalam gambar-gambar, yaitu salah satu relief kejikan di bangunan candi seperti di Candi Borobudur. Nah, dalam kesempatan ini marilah kita membaca alat-alat musik atau gamelan di Candi Borobudur. Oke. Nah, Borobudur itu merupakan bangunan candi yang berteras ya. Relief alat-alat musik itu pada teras yang pertama paling bawah yang disebut Kama Datu, dan yang kemudian teras yang berikutnya yaitu yang disebut Rupa Datu. Nah, kita bisa melihat bahwa Candi Borobudur yang berteras dan memiliki relief yang beratus-ratus itu merupakan boleh dikatakan sebagai ensiklopedi bagi pengetahuan dan teknologi. Nah, relief yang menggambarkan alat bunyi-bunyian itu misalnya tergambar pada relief Karma Wibangga, itu yang paling bawah, yang tersembunyi, ya, tertutup. Kemudian di atas itu ada Lalita Wistara, kemudian ada relief Awadana, Gandavyuha, Samantabhadra, Bhadracari, dan Jatakamala. Nah, untuk penelitian pada zaman Belanda sudah diberi kode sendiri-sendiri. Pada relief Karma Wibangga itu dijumpai pada panel yang diberi kode angka 0 itu ya, 20, 03, 9, 48, ya, 053, 72, 107, dan seterusnya. Ya. Kemudian pada di atasnya Lalita Wistara dijumpai pada panel dengan kode 1A, 1A, 52, 1A, 95. Karena kode 1 yang di depan itu pada terasnya, tingkatannya gitu. Kemudian pada relief Awadana Jataka dijumpai pada kode 1B19, 1B70, 1B83, 1B98, 2B ini tingkat 2, 44, 1B A44, 1B A233, dan seterusnya itu. Ya. Nah, ini di relief yang Gandavyuha ya, itu kita lihat pada panel 2 Romawi 1, 2 Romawi 55, 2 Romawi 105, 2 Romawi 118, dan seterusnya. 2 ini kode bahwa itu pada tingkat berikutnya 2 gitu. Sedangkan yang di relief Samantabhadra pada urutan ketiga itu diberi kode 3 Romawi 50, 3 Romawi 65, 3 Romawi 118, 3B 40, kemudian termasuk juga di atasnya lagi kode 4, itu teras yang keempat, 7, 10, 37, dan 42. Terus, ya, nah alat-alat musik atau bunyi-bunyian atau gamelan pada Candi Borobudur, kalau kita urai adalah pada lantai, pada teras Karma Wibangga, kita jumpai macam-macam bentuk kendang. Ada basiter, ada organ mulut, ada tongkat gesek, ada simbal mangkok, ada kendang berbentuk pot, ada suling yang melintang, lute, simbal, genta, damaru, itu kendang kecil. Sedangkan pada relief Lalita Wistara ada lute, basiter, harpa, kendang, suling, simbal, mangkok, tepukan tangan masih ada juga. Seterusnya Awadana Jataka itu ada
macam-macam simbal, itu simbal yang bentuk seperti piring, seperti mangkok, kendang yang berbentuk seperti pot, kendang yang silindris, ya, ada kendang seperti bentuk tong, ada suling melintang, kemudian ada terumpet, jangka, ada genta, ada saron, dan sebagainya. Ada juga gambang di sini. Sedangkan pada relief Gandavyuha itu ada lut, parsiter, kendang, sangka, suling, simbal, dan tepuan tangan. Oke. Terus, ya ini contoh-contoh reliefnya. Pada relief di sini kita bagian kiri di atas itu ada orang yang sedang membawa kendang gitu ya. Tuh, kendangnya bentuk lurus ya, sederhana ya. Yaitu relief Karma Wibangga ini. Terus, nah menarik perhatian adalah pada relief ini ada organ mulut seperti yang ditiup oleh dua orang paling kiri itu. Ya. Sedangkan yang orang yang di tengah itu berdiri itu tepuk tangan yang sedang ada menepuk itu kan. Kemudian diseling dengan gambar pohon itu terus ada orang yang duduk yang dia memegang alat bunyi-bunyian berupa tongkat gesek itu, tongkat yang digesek terus menghasilkan bunyi. Terus, nah ini alat-alat kordofon itu tampaknya ini alat-alat yang di India yang berasal dari India itu seperti lute yang dipegang oleh makhluk di depannya kinari ini. Oke. Nah, di sini ada gambar relief bunyi-bunyian membranofon. Orang yang membawa kendang, kendangnya dikalungkan tentu saja ditabuh untuk mengiringi tari-tarian seperti kita lihat di situ. Nah, kendangnya silindris pendek saja, disaksikan oleh para bangsawan. Terus, nah ini lagi organ mulut, ya, dan kemudian ada suling juga, ya, ada alat musik pukul, tuh, ya. Terus, ya, ini ada relief simbal mangkok, ya. Kemudian yang untuk mengiringi satu tarian, ya, tarian yang tengah, kemudian di belakangnya orang yang menari, wanita yang menari ini yang duduk itu memegang kendang bentuk pot, ya, yang di dalam prasasti ada istilah merdangga gitu, ya. Terus, nah ini macam-macam kendang kita lihat di sini. Paling kanan itu kendang berbentuk silinder, berbentuk cembung gitu. Posisinya ada yang diletakkan vertikal, ada juga yang diletakkan horizontal. Ini menggambarkan cara memainkan kendang itu. Ini dimainkan oleh seorang penabuh saja ini, 3 macam kendang ini untuk mengiringi tarian-tarian yang ini diselenggarakan di depan patung Buddha. Mungkin ini suatu upacara yang diiringi dengan alat-alat musik gitu. Terus, ya, ini lebih menarik lagi, ya. Ini ada kendang yang bermacam-macam bentuk. Yang paling kiri itu 2 kendang yang berbentuk silindris lurus itu, sedangkan yang sebelahnya nanti ada 3 kendang yang berbentuk tambun seperti yang lihat sebelumnya itu, ya. Kemudian ada suling, ya, ada simbal, ya, ada tepuk tangan juga. Yang paling bawah, relief bawah ini
itu kan kita lihat yang megang suling melintang itu, ya. Oke, iya terus, ya. Kalau kita klasifikasi berdasarkan cara memainkannya, itu kita kenal ada kelompok edofon, ya, tuwong, curing, regang, berkok, itu semua istilah yang dijumpai di dalam prasasti. Kelompok kodofon itu dalam prasasti disebut wina, lawu wina, rawanasa, capi, lu, tarpa, basiter, dan kelompok membranofon di dalam prasasti disebut kendang juga, sedangkan aerofon suling dan organ mulut. Ya, terus. Nah, dari relief-relief yang kita lihat sementara di depan tadi, kita bisa merangkum bahwa pertama alat musik gamelan itu ada yang dimainkan sendiri, tapi juga ada yang merupakan ensemble, ya, yang menggambarkan musik gamelan rakyat biasanya, dan ada ensemble musik sebagai gamelan upacara ritual, ada ensemble musik sebagai gamelan untuk iringan pertunjukan. Nah, dan berdasarkan prasasti diklasifikasi bahwa pemain gamelan itu ada dua golongan, yaitu golongan keraton dan golongan luar keraton, seperti kita lihat di relief tadi. Nah, alat-alat musik itu bisa kita ketahui alatnya asalnya, ada yang dari India, ada yang dari Jawa. Ya. Terus, ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan mengundang kepada kita untuk membaca lebih lanjut tentang gamelan yang dijumpai pada relief Borobudur. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Profesor. Ini kelihatannya Pak Profesor ada OTW ya di kereta api kelihatannya gitu ya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan di tengah waktunya yang sangat-sangat terbatas gitu ya. Oke, baiklah, sesi berikutnya ada sekitar mungkin 15 menit terakhir. Kami persilakan Bapak Dr. Andes Haryanto untuk menyampaikan materinya. Silakan, monggo Pak. Ya, terima kasih. Yang saya hormati para narasumber dan juga para hadirin yang mengikuti Zoom kali ini ya. Tolong mungkin makalah saya, tolong ditampilkan, admin. Admin, silakan slide-nya. Pak Haryanto ada di kota mana, Pak? Saya di Jogja ini, Pak. Oh, oke ya, paling dekat Borobudur. Saya di Tawangmangu kebetulan, Jakarta, Tawangmangu. Pak Profesor lagi OTW di kereta api ya. Silakan Pak. Oke, bagus ya. Kebetulan ada soundscape yang bagus. Ini ada suara-suara bel kereta ini. Jadi iya. Ya, ada tradisi dan modern ya. Monggo. Iya. Oke, judul saya di sini musik suku Dayak sebagai diem bunyi musik Mataram kuno. Ya, terus terang masalah musik ya beberapa kali atau sering dibahas untuk Borobudur ya. Tapi masalah bunyi bagaimana ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan ya. Oke, diteruskan Mbak, slide berikutnya. Ya, musik adalah bunyi atau suara. Kemudian bunyi atau suara itu belum tentu musik. Ya, ini paham ya ini. Jadi musik adalah bunyi atau suara. Bunyi atau suara itu belum tentu semuanya musik. Kemudian bagaimana mengetahui bunyi atau suara musik pada masa 13 abad yang lalu ini agak sulit ya. Ini bagaimana tuh suaranya? Kalau bentuknya bisa kita replika lagi, kita buat lagi. Tapi suaranya seperti apa? Ini yang nggak pernah dibahas. Saya di sini akan sebenarnya sharing ya, mencoba untuk memberikan gambaran saya atau dugaan saya suara musik 13 abad yang lalu seperti apa. Hanya dengan data-data musikal kita dapat mengenal bunyi musik.
Data musikal itu apa? Yaitu berbentuk notasi. Yang kedua adalah dokumen berbentuk rekaman, baik audio maupun video. Itu baru bisa kita tirukan atau kita baca dengan notasi. Tanpa itu, saya pikir sangat sulit. Ya. Bagaimana cara mengungkap bunyi musik? Ya. Saya membuat istilah di sini, mungkin mohon dikoreksi ya. Genomusikologi ya, salah satu metode yang dapat digunakan dalam melacak bunyi musik. Maksud saya adalah musik itu punya gen, punya rumpun. Ya, punya rumpun. Oke, berikutnya. Kita singkat saja. Ya, rumpun musik. Ya, saya menamakan rumpun musik. Bagaimana musik itu dikatakan satu rumpun? Ya, itu ada kemiripan nama, bentuk, teknik, fungsi, dan tangga nada. Walaupun terus terang ini biasanya berubah, mungkin nama berubah, atau bentuk sedikit berubah. Tapi teknik biasanya tidak. Ya. Contohnya adalah kecapi di Kalimantan Tengah, kacaping di Makassar, hasapi Batak, kudiapi Filipina, mungkin kulcapi juga di Batak. Ya, itu adalah satu rumpun, saya katakan demikian. Kemudian berikutnya, ya ini contoh jenis gong. Ada kelintang di Kalimantan Timur, ada kulintang di Filipina, ada kolintang di Sulawesi Utara, ya, ada kiomong di Kalimantan Barat, ada kromong di Betawi, ada trompong di Bali. Ini adalah satu rumpun. Kemudian relief, ya. Sebenarnya suling ada 3 macam, satu vertikal, yang kedua horizontal, dan yang ketiga diagonal. Saya melihat memang banyak suling yang horizontal yang ada di Borobudur. Tapi di Nusantara, khususnya di Indonesia, Kepulauan Indonesia, yang berkembang adalah suling vertikal, yang menggunakan jamang yang paling kiri. Kemudian horizontal ini hanya ada di, sebenarnya di Batak ya, di Batak sekarang sudah menyebar ya. Ini adalah kemungkinan pengaruh dari India yang dinamakan bansuri. Kemudian yang diagonal ini saya melihat di Sumatera Barat. Ini adalah hampir mirip ya, satu rumpun dengan ne yang ada di Turki. Yang diagonal. Oke, selanjutnya. Ya, suling vertikal ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana, ini paling banyak. Mungkin juga bisa dikatakan ini lebih asli ya, punya kita. Kemudian yang diagonal ya, Sumatera Barat. Ya, ini alat musik yang lain, ini yang ada di ya, Asia Tenggara dan di kepulauan kita, ini di daerah-daerah kita banyak ya. Sampai di Papua ada, di Kamboja, Filipina, di Sarawak. Ya. Yang namanya kalau di Jawa gumbeng ya. Kemudian bentuk gong melodi, ada yang melengkung, ada yang lurus, ada yang tumpuk 2, ada yang hampir segitiga, itu di Sunda. Yang nomor 3 ini ada di Jawa, di mana Sunda, di Jawa, di ya, kemudian di Betawi. Ya. Kemudian yang 2 ini, nomor 2 ini kita temukan banyak, seperti di Sulawesi, di Kalimantan, ya, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 1 ini saya belum menemukan di Indonesia. Ini ada di Burma, ya. Ada patwaing dan kiwaing. Jadi ada kendang dan gong yang disusun secara melingkar di Burma ada. Ya. Oke, lanjut. Ya, bentuk gong itu ada 3 juga. 1 berbadan tinggi, 2 berbadan rendah, dan 3 gong tanpa pencu atau flat gong. Ya. Ini yang tengah ini ada di mana-mana ini. Bisa kita jumpai di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi. Tapi gong yang nomor 1 berbadan tinggi itu banyak kita temukan di pedalaman Kalimantan ya, khususnya suku Dayak. Walaupun gong ini tidak dibuat di Kalimantan. Kemudian gong flat ini juga ada, beberapa masih digunakan. Oke, lanjut. Ya,
Di sini saya mengambil sebuah sampel musik suku Dayak di pedalaman Kalimantan sebagai sebuah rekaman audio dan video musik kuno. Ya. Ini saya anggap saya mengambil 2 sampel alat musik yang saya duga itu bahwa itu alat musik kuno dan sangat kuno. Ya. Siapa orang asli Kalimantan yang dikenal sebagai suku Dayak? Ya. Ya, ini menurut sejarah ya, bahwa suku Dayak adalah para imigran dari Yunan di Cina Selatan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Kalimantan sebagai lahirnya peradaban yang tak pernah putus. Ini maksud saya adalah ketika di Jawa ada Mahapralaya awal abad 11 ya, di Sumatera dan di kepulauan lain, di Kalimantan itu belum ada, setahu saya belum ada cerita tentang gempa gunung berapi yang dahsyat ya, sehingga itu bisa menghentikan sebuah peradaban. Mungkin vakum puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun waktu itu. Ya, kalau di Kalimantan itu menyambung. Budayanya menyambung, peradabannya menyambung. Nah, termasuk di dalamnya adalah musik. Oke, terus. Lah, ini salah satunya. Yang tadi di relief Borobudur tadi ada, ini namanya sapek. Ya. Sapek itu ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Termasuk Malaysia, Sarawak. Tapi kita lihat di Kalimantan Tengah, itu tidak ada. Jadi walaupun suku Dayak di Kalimantan Tengah itu tidak mengenal sapek dulu ya. Ya. Dia lebih mengenal kecapi, yang sangat dekat dengan alat-alat musik di Mongol. Ya. Jadi tadi di relief Borobudur kita lihat sapek berdawai 2. Nanti kita tampilkan juga, walaupun tadi sudah ditampilkan oleh 2 pembicara. Terus, nah ini adalah saya menemukan itu sapek. Coba diklik, Mas. Ya, itu adalah sapek 2 dawai. Kenapa dikatakan 2 dawai? Di situ ada 2 stemmer ya. Itu yang di atas itu ada 2. Berarti dawainya 2. Ya. Sapek ini sekarang masih bisa kita temukan walaupun jarang sekali dimainkan. Itu di Kalimantan Timur namanya sapek habai. Dan juga ada sapek karang. Itu sudah jarang sekali dimainkan. Menggunakan 2 senar, 2 dawai. Yang sekarang sudah mencapai bisa 6-10 dawai digunakan ya. Tuh. Kemudian ya, ini tadi yang dikatakan Pak Handoko, ini trompet, ini sebenarnya bukan trompet ya. Tadi Prof. Timbul sudah menyebutkan mouth organ ya, atau organ mulut ya. Ini hanya ada di Kalimantan ya, bagian di Kepulauan Indonesia hanya ada di Kalimantan. Tidak ditemukan di Sumatera, di Jawa, di Bali, Sulawesi, Papua, dan yang lain. Ini memang spesial alat musik ini. Jadi alat musik ini hanya ada di Kalimantan, khususnya suku Dayak, dan di Sarawak, di Thailand, di Laos, dan Vietnam. Dan alat musik ini juga sampai bisa kita temukan di Jepang dan Cina. Di Cina disebut sheng ya. Kemudian orang Jepang menyebutnya shou. Orang Thailand, orang Laos ini menyebutnya haen. Kemudian Malaysia menyebutnya engkerure. Kemudian di Kalimantan ini banyak istilah. Ada kedire, ada keledi, ada gerdek, ada garude, ada kroni burung. Kemudian di Sabah namanya sompotan. Ini salah satu alat musik Kalimantan yang bisa kita temukan di relief tadi. Ya. Oke, berikutnya. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ini adalah kedire, keledi atau organ mulut. Biasanya dipakai untuk mengiringi tarian. Sampai sekarang di Cina masih digunakan untuk masyarakat tradisional. Ya. Itu menggunakan buah labu dan 5-6 bambu. Ya.
Dan ini bisa dikatakan alat musik tiup harmoni paling tua di dunia. Karena ketika ditiup, itu keluar suara harmoni, seperti bunyi harmonika. Ya, selanjutnya. Ya, ini semacam, kalau di India sarod namanya, atau mungkin bisa juga pante kalau di Banjar. Oke, cukup terus, Mbak. Ya, ini sudah. Terus lanjut. Ya, ini kendang sudah dibahas tadi. Ya, kesimpulan. Sebelum saya memutarkan video ya, dengan pengamatan sekilas tentang relief seni pertunjukan pada Candi Borobudur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Adanya komunitas dunia di sekitar Borobudur pada abad itu, kemungkinan sebuah sekolah tinggi yang mempelajari agama dan budaya, termasuk musik. Saya melihat itu karena ada beberapa jenis musik dari dunia, ya, dari luar pulau dan luar dunia. Ada dua bentuk pertunjukan, yaitu yang bersifat profan, atau pertunjukan hiburan, dan religius. Profan dilakukan oleh jenis instrumen petik dan tiup, ya. Sedangkan religius dilakukan oleh jenis-jenis instrumen perkusi. Ini dugaan saya ya, nanti bisa didiskusikan. Kemudian adalah adanya hubungan dengan kebudayaan lain seperti Afrika, Timur Tengah, India, dan Asia Timur dapat ditunjukkan oleh keberadaan alat musik seperti calabash bow, mouth organ tadi, organ mulut, lute, jenis-jenis lute banyak, suling ya horizontal, dan perkusi. Beberapa jenis alat musik sebagai kunci masyarakat Dayak di Kalimantan. Oke, Mas, saya ingin diputarkan video biar para pemirsa semua tahu ya. Oh ini, ya ini nomor 4 ya. Pada saat itu bahwa masyarakat telah mengenal 5 nada yang ditunjukkan dalam permainan alat musik tiup harmoni yang menggunakan 6 pipa bambu. Yaitu yang ada beberapa istilah tadi yang saya katakan, ada Haen di Vietnam dan Laos, Shou di Jepang, Seng di Cina, Engkelroy di Sarawak, Sompotan di Sabah, Keledi, Kedide, Kedire, Kroni Burung, Gerdek di Kalimantan. Hasil dari penelusuran awal dengan bukti-bukti yang ada sampai sekarang seperti organ mulut, lut atau lut, dan nyanyian-nyanyian kuno membuktikan bahwa tangga nada padantara atau anhemitonik pentatonik salah satu tangga nada yang digunakan pada waktu itu. Artinya anhemitonik pentatonik adalah 5 nada yang tidak menggunakan jarak setengah. Ya, seperti nada-nada Cina. Ya. Itu. Mohon diputarkan Mas videonya. Mungkin sampai dulu. Ada video pendek ya. Kita mungkin kita bisa lihat yang dimainkan di belakang. Ada 2 pemain sape. Oke, video berikutnya. Mungkin Kediri, contoh Kediri.
Oke, cukup. Satu lagi untuk vokal ya. Tidak ada videonya. Yakunum nakasoni amlorongo tilang dobara besawain belalata ditang Iyai nakalu kanenaring narang ilalongnya Oke. Oke. Ya. Itu adalah beberapa contoh musik yang saya ambil sampel musik-musik kuno ya. Sebenarnya untuk vokal tadi itu saya dapatkan rekaman tahun 94 ya. Di Hulu Mahakam, persisnya di Tionghoang, Kecamatan Longapari, perbatasan Sarawak. Jadi perjalanan itu 3 hari dari Samarinda waktu itu. Ya. Itu namanya Nyangun atau yang menyebut Onam. Jadi sastra dari itu, syair dari itu, nyanyian itu sudah tidak ada yang tahu lagi artinya. Waktu itu, tahun 94 saya dapatkan. Jadi itu masih saya simpen, jadi saya nggak punya video karena nggak ada yang bisa nyanyi lagi. Ya. Oke, saya pikir dari saya itu dulu, nanti bisa dilanjut. Ya. Untuk... Terima kasih, Dr. Andes Haryanto. Presentasinya sangat memesona ya. Saya sendiri belajar banyak ya dari dua narasumber, Profesor Timbul dan juga Dr. Andes Haryanto. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada kita semua, 3 narasumber. Mungkin saya pilihkan aja, tidak semua, mohon maaf. Para pemirsa, karena waktunya sudah lebih 2 menit. Jadi saya harus mengakhiri dalam waktu 5 menit. Jadi kita tanya, langsung dijawab dengan singkat oleh para narasumber ya. Ini yang gampang-gampang buat saya sendiri ya, Pak Dr. Andes. Ya. Yang sulit buat Bapak nanti. Ya, untuk saya, pertanyaannya, apakah alat musik yang terdapat dalam relief merupakan kreativitas pemahat, ataukah relief alat musik tersebut berasal dari kitab sucinya dan dipahat di relief tersebut gitu. Nah, ini pengetahuan kitabiah di Pitaka. Mungkin saya jawab begini, sepengetahuan saya, tentu di Pitaka disebut ada beberapa alat musik gitu. Tapi di dalam kumpulan ayat atau sutra-sutra, khotbah-khotbah yang tidak connect langsung dengan sutra di relief tersebut. Ya, jadi lebih sifatnya itu dekoratif, kreativitas dari para pemahat lokal, pembuat Borobudur, yang tidak terlalu merujuk ke cerita atau ayat di kitab suci yang dirujuk. Seperti itu. Jadi ini bagus, bukan berarti menyimpang dari kitab suci. Tidak. Kan ceritanya kan pesan moralnya sama, adegan utamanya sama. Nah, yang musisi-musisi itu kreativitas memperkaya, memperindah story-story yang disampaikan. Ya, kreativitas pemahat lokal. Kemudian ini untuk saya lagi, habis itu diborong oleh Pak Profesor dan Pak Dr. Andes, mengapa mudra pada rupang atau patung Buddha itu disesuaikan penempatannya dengan arah mata angin? Nah, sebetulnya ini dari tradisi Vajrayana atau Tantrayana, itu mengenal yang namanya itu Panca Tathagata atau 5 Buddha semesta gitulah gampangnya. Ya, nah 5 itu ada 5 penjuru. Ya, utara, barat, timur, selatan, dan penjuru tengah, pusat, sentral, itu Vairocana, dan Buddha-Buddha 4 lantai tadi. Jadi memang itu sudah bakunya menurut literatur dari sononya. Kalau di timur itu Buddhanya Aksobhya gitu misalnya, kalau di barat itu Buddhanya Amitabha gitu ya. Nah itu sudah memang rumusan atau formula dari kitab sucinya seperti itu ya. Oke, jadi itu yang bisa saya jawab. Kemudian untuk Profesor Timbul, Pak Profesor, ya sudah join dengan kita lagi, masih di kereta. Pak Profesor, bagaimana membedakan alat musik yang berasal dari India dan dari Jawa kuno? Tadi Pak Profesor menyebutkan kan, dari India dan Jawa kuno. Bedanya apa tuh Pak?
Bisa di unmute, Pak. Pak Profesor. Halo, Pak. Iya. Ya. Kalau musik-musik di Jawa yang kemudian berkembang menjadi gamelan, itu umumnya kan yang musik-musik berdawai atau itu hanya kita mengenal gitar dan rebab saja sampai sekarang. Kalau yang nama-nama lain, ya, nama harpa itu kan ada di luar Indonesia atau di India. Ya. Kalau pendang itu universal ada, cuma bentuknya masih ciri khas. Kalau di Jawa itu pendang cembung, ya, badannya itu cembung. Tapi kalau di Bali itu lurus itu. Dan kalau di India saya lihat itu pendek-pendek, tidak sepanjang sebesar yang kita miliki. Ya. Makasih, Pak. Ya, oke. Bisa ditangkap, Pak Profesor. Terima kasih. Pertanyaan kedua untuk Profesor, apakah seni yang budaya yang terbaik di Borobudur itu bisa dikatakan seni budaya agama atau religi? Karena selalu dikaitkan dengan India. Apakah jadi bukan berarti produk seni asli Jawa kuno? Kalau konteksnya itu pada konteks candi, ya. Candi itu juga akhirnya yang di Jawa juga mengenal candi. Jadi kita tidak selalu harus menuju ke luar Jawa gitu. Jadi tidak boleh dikatakan ini untuk dari luar. Tetap Indonesia kan intinya pada waktu hipotesisnya Brandes kan sudah termasuk dalam 10 butir kekayaan Indonesia. Kan. Tidak semua, tetapi budaya itu kan percaburan. Tidak mungkin. Ya. Jadi mesti ada percaburan. Makanya Ya, bagus sekali Pak Profesor. Tadi mungkin juga melengkapi dari Pak Dr. Hades Haryanto ya. Beliau mengatakan bahwa ini adalah suatu blend atau racikan dari multinasional ya. Multinasional bahkan ya di Jawa sendiri kan ternyata saya juga kaget tadi. Oh, nggak cuma Jawa loh Pak Dr. Hades, karena juga ada Borneo tadi ya. Sama dulu bukan Kalimantan, mungkin Borneo ya. Saya baru tahu. Ini mungkin jangan-jangan ada pemahat yang dari Borneo datang ke Jawa ikut membantu membikin candi kita ini gitu ya. Menarik. Karena alat musik yang tadi itu saya kira trompet ternyata bukan kan, nggak ada di Jawa gitu. Nah, untuk Pak Dr. Hades Haryanto, ini ada pertanyaan Pak ya. Jadi mengenai musik profan dan musik religius tadi. Apakah bisa diduga jika musik profan itu nadanya tuh lebih bernada gitu. Sementara kalau musik religius itu lebih ritmis. Nadanya itu aja diulang-ulang. Bagaimana Pak? Oh. Ya, maksudnya saya melihat di situ seperti musik-musik Kediri tadi ya. Ketika itu dimainkan ada penari, berarti kemungkinan itu untuk hiburan, kemungkinan ya. Karena religi itu ada, ya, bukan religi. Kemudian yang sejenis keto atau sejenis mungkin perkusi yang lain yang tidak banyak nada atau gendang itu biasanya lebih untuk ritual, iringan-iringan ritual. Jadi yang banyak nada itu cenderung lebih ke gembira, ke ceria dan lain sebagainya ya. Saya pikir itu. Kemudian saya tadi mengatakan bahwa ada kemungkinan alat musik itu dibuat. Alat musik itu dibuat. Itu bukan dibuat di sini. Semuanya. Bukan semuanya dibuat di Jawa. Saya pikir kalau itu dibuat di Jawa, berarti di Jawa ada sampai sekarang. Tapi alat-alat musik itu dibawa oleh para murid-murid yang saya katakan tadi, itu mempelajari budaya dan agama di Jawa ini, khususnya di Borobudur. Sehingga apa yang saya lihat, alat musik petik dan tiup itu sifatnya lebih ringan, mudah dibawa. Kenapa tidak ada alat musik taiko yang begitu besar yang terkenal di Jepang dan di Korea? Karena itu sulit dibawa.
Jadi mereka itu datang ke sini dengan alat-alat musik itu. Jadi alat musik itu sudah ada dibawa oleh mereka sebelum Borobudur dibuat. Begitu. Oke. Ya, menarik sekali ya. Bapak pemirsa, ini mohon maaf sekali waktunya habis, sudah lebih 10 menit karena habis ini ada persiapan untuk sesi berikutnya ya. Tetap jangan kemana-mana ya. Mungkin mau istirahat makan siang dulu, nanti gabung lagi 12.30 untuk sesi yang tidak kalah menarik berikutnya ya. Jadi Pak, ini ada di kolom chat gitu, banyak pertanyaan untuk Bapak Profesor dan Dr. Andes gitu ya. Jadi PR gitu ya, mungkin bisa kontak langsung ke beliau-beliau melalui email atau medsosnya, bisa tanya ke admin gitu ya. Baiklah, dan ini saya akhiri, dan di sini saya tutup acara sesi ini. Silakan saya kembalikan ke admin. Terima kasih Pak Profesor dan Pak Dr. Andes. Sampai jumpa di acara berikutnya. Ya, terima kasih semuanya.